maininnya synth pop tapi liriknya yang aneh-aneh gitu. Karena itu cita-citaku dari lama, tapi belum sempet rekaman sih. Lagunya udah ada beberapa kemarin. Wih, cobalah di seriusin. Iya. Nah, jangan lupa promo di channel gua. Iya. Yang tidak ada. Soalnya kita kemarin manggung live hancur banget. Udahlah bubar aja lah. Ini kan salah satu titik puncak. Kalau mungkin yang nggak tahu, Hips itu puncaknya bermusik kalau kata aku itu pas di Sukses Mantap. Karena berhasil mengambil jobku sebagai MC jagonya komik. Aku jadi pengangguran. Itu job yang sudah tahunan selalu datang kepadaku. Tiba-tiba ada band Sukses Mantap yang isinya personil udah mas stand up semua, lebih laku-laku ya. Saya tidak laku dong. Jadinya tur kan kita. Iya. Jadi paketan tuh MC, band sama stand up. Ya, aku ini tidak laku lagi dong. Jadi gantian aja. Aku nge-MC biasanya. Ntar ada yang jadi juri. Iya, kan, iya. Ada yang stand up juga. Iya. Semua job diambil. Sukses Mantap. Nah, pertanyaannya adalah kamu memang apa ya? Emang ada apa adanya ngalir aja atau memang ada belajarnya juga? Gimana cara gimana cara mendeliver tipe kamu ke masyarakat gitu? Ini serius nih. Kalau belajar ke gimana cara ngedelivernya sih nggak spesifik belajar sih. Cuman aku pas aku stand up pun aku belajar gitu. Yang tadinya aku nggak tahu apa-apa tentang menulis, aku belajar tentang menulis. Aku kulik banget. Soalnya aku ngerasa emang aku lemah banget di tulisan. Aku punya modal di delivery ya. Mungkin karena modal aku nge-MC itu dari SCB kan, itu jadi modal yang sangat menguntungkan sekali. Dan aku juga teater kan dulu. Nah, cuman teater aku di UGM TGM. Teater Gajah Mada. Nah aku tuh ngerasa tulisanku itu jelek lah gitu. Dalam tulis aku jelek lah gitu. Nah aku pelajarin banget tuh, aku banyak baca buku gitu. Buku yang di baik. Enggak lah. Ada yang al Twitter tuh aneh banget tuh. Gak sanggup aku tuh baca itu. Maaf ya Bang Budi, tapi aku belum ada tuh al Twitter apa gitu tuh. Contohnya apa yang nggak masuk, Pak? Aduh lupa aku pokoknya itu, nggak sanggup aku baca itu. Art itu bukan. Respect buat apa Kang Vidi Baik. Apa gila apa sih? Ayah Vidi Baik. Gitu. Aku ini adalah apa Twitternya tuh? Aku ini adalah anak yang dilahirkan dari hasil dua apa? Ya pokoknya itulah. Sangat-sangat ini sekali ya. Vidi Baik itu. Tapi ya mungkin kamu melihat kamu tua kayak dia nggak? Nggak tahu sih. Mungkin kalau Ayah Pidi Baik mah seni. Kalau aku nih masih banyak nyari duitnya ya. Mikir duitnya. Kalau Ayah Pidi Baik kan seni gitu kan, seni banget. Kalau aku tuh mikir ini mana kesempatan buat dari duitnya apa nih. Kalau gitu aku masih kayak gitu. Masih ada kapitalis ya. Apa lah. Emang nggak apa-apa. Karena dengan banyak uang nanti kita bisa menjadi idealis. Iya kan? Betul. Tinggal caranya mau idealis dulu bertahan, kalau bisa pasar mengikuti jadi sukses, atau kita kapitalis dulu udah baik dulu baru idealismenya. Bisa. Dan kalau disuruh milih gitu dari kamu bermusik, karena nggak bisa dibilang kamu bermusik cuman iseng-iseng juga ya, karena emang ya secara track record kamu bermusik memang evolusi gitu dari SMP sampai sekarang menghasilkan single Ambigu yang menurutku ya single Ambigu tuh bukan kacangan gitu, memang yang dipersiapkan dengan matang gitu. Ya, nah aku juga beruntungnya karena aku tinggal di Jogja. Jogja itu membentuk aku sekali sih. Mamat Alkatiri, sini dong. Fuck. Status saja pemabuk tapi tidak pernah pakai narkoba. Iya. Pakai dia benar. Oh, pakai. Ayo kita ke BNN. Ayo balikin ke BNN ayo. Ayo. Sini masuk. Masuk sini Pak, dong. kenapa? Pak, tangkep Pak. Sini dong. Iya, takut. Ini Mamat Alkatiri. ini apa cerita masa kecil lo? Bukan lah. Bukan channelku. Sini. Tangkap. Sini dong, kamu jangan di situ, sini. Kayak nggak kelihatan gua di situ. Udah salah. Kalau aku dulu salah. Kenapa? Pak, nih Pak. Mamat Alkatiri, teman-teman. Tandai ya, siapa tahu dia tahun depan kena. Berjanji. Ayo yang mau tantang saya silakan bayar uang tes BNN. Ayo. Let's go. BNN silakan datangi saya. Yoi, itu kerennya Mamat. Apa tadi sampai mana Bang? Bahwa
di Jogja beruntung banget. Iya, aku beruntung banget di Jogja ya, karena itu membentuk sekali sih. Apa di sana kan emang kotanya tuh seni banget ya. Kan? Terus aku bertemu dengan orang-orang yang hebat, Iya. gitu. Orang-orang yang sungguh kreatif. Gitu. Wah, terbuka sekali sih pikiranku di Jogja. Nah, aku tuh ambigu itu kenapa menurut aku ya cukup bagus lah ya. Menurutku ya aku juga seneng gitu. Iya, maksudnya iya, ngasih. keren kok. Nah, karena aku dibantu sama teman-teman yang Diki memang ya? iya, Mas Diki, Mas Faiz, Mas Evan yang emang mereka profesional gitu. Jadi Di bidang sebagai musisi ya. makanya itu jadi. Nah, aku mau bikin single yang kedua juga nih nanti. Umbagi. Bukan Kan ambigu. Gigi Ambu. Single keempat Gua Ambia. Balik-balik aja ya. Ugimba. Gimana kali gua? Mau bikin single lagi nih? Ntar ya 13 Oktober. Wih, gokil. Judulnya Petrikor. Hah? Petrikor. Petrikor. Udah bisa dibocorin belum? Kayaknya sini pas tayang sudah lewat tanggal berapa? 13 Oktober itu Oh, mungkin kayaknya pas- baru pas- video liriknya. Pas 13 Oktober mungkin ini tayang. Itu bisa diceritain sedikit Boleh, bocoran? boleh. Itu jadi ceritanya tentang perjalananku dan istriku dari sebelum nikah sampai sekarang menikah intinya. Dari zaman masih di kandungan. Apanya? Perjalanan dari sebelum nikah kan dari zaman kandungan. pacaran nggak sampai itu. Kira. Kalau gitu lagunya bisa 5 hari dikasih. Kalau udah di kandungan. Perjalanan khusus ini lagu kamu ciptain untuk mendedikasikan tribute ke hubungan. Iya, sama istriku. kan aku 13 Oktober tuh anniversary pernikahanku kan yang kedua. Kedua apa keberapa ya? Kedua ya. Anda aja yang melaksanakan tidak tahu apalagi saya. Kedua apa ketiga ya lupa dah. Kedua kayaknya. Tolong siapa istrimu namanya? Eca. 2019 aku menikah. Marahin Cak. Berarti Ini bagian ini aku potong nanti aku kirim ke EG. 2018 aku nikah. Berarti 3 tahun dong. 2019 atau 2018 itu? 2 tahun kayaknya, 2 tahun. 2019 ya. Aku 2019 ketangkep Agustus. Oh iya. Iya. Oh makanya kamu nggak bisa datang ke Iya, nikahanku kan? iya benar. Dan memang kayaknya kamu undang enggak? Ya karena Karena udah tahu pasti ketangkep, kalau itu ya. mesti diundang, Iya, pasti iya, diundang iya, lah kalau iya. yang apa kenal-kenal. Iya, iya. Berarti ini spesial untuk menyambut 2 tahun pernikahan. Dan 2 tahun kamu ditangkap. Iya itu. Jadi aku, nah sebenarnya tuh aku pengen jadiin 13 Oktober tuh momen yang luar biasa sekali lah tadinya ya. Karena aku pengen bikin spesial show kan tadinya dijadwalin di situ kan 13 Oktober dan di hari itu juga aku rilis single gitu. Karena spesial showku banyak cerita tentang istri dan anakku juga. Wah, keren. Hip ya. Gitu. Hip. Hip itu apa sih maksudnya? Hip itu nggak tahu sih tapi kayaknya keren aja gitu namanya gitu. Enggak tuh kan orang-orang tuh kan kalau nonton aku tuh kan kayak suka hip apa lah gitu kayak kesel gitu apa gitu makanya habis itu kan orang kan biasanya kalau bikin spesial kan terlalu panjang apa gitu kan aku bikin yang simple aja hip Pakai P lagi. Iya. Kan kalau dari nama kamu F ya harusnya. Iya. Hip. kan nggak asik kalau kayak Hip. Berarti itu yang nanti tahun depan lanjutannya spesialnya namanya P. kenapa semua dibalik karena semua cuma dibalik kayak tidak ada kreativitas. Loh kan kamu tadi juga bilang hip itu sebenarnya nggak ada apa-apa maksudnya. Mereka bisa cari yang lain. Oh, aku ketemu artnya Hips itu adalah ketika orang menganggap karya seninya Hips itu sepele ternyata filosofis. Tapi ketika orang menganggap karya Hipsi sebenarnya, dan filosofi Hipsi pun tidak menganggap itu ada. Kayak pas ada tidak sampah kan orang sampai dipikirin apa makna lagu ini gitu kan. Nggak ada itu nggak ada maknanya, sumpah demi Allah. Kadang-kadang ketika udah jadi sesuatu yang aneh baru kita cari-cari maknanya, cari filosofisnya. Padahal mah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kamu kalau proses bikin lagu sambil gitar apa sambil mama yang bersenandung? Kalau lagi sama teman, kalau orkes pensiunalis kalau lagi sama teman-teman kadang-kadang pakai gitar gitu. Oh, karena emang ada personil gitar. Tapi kadang-kadang juga aku tuh sering banget dapat inspirasi lagu tuh ketika naik motor gitu. Ketika naik motor, habis itu kan sering bergumam-gumam sendiri kan. Gitu kan karena biar nggak ngantuk gitu kan. Kalau pas dapat langsung aku berhenti tuh, berhenti di jalan langsung aku voice note gitu. Oh, kirain ditulis di notes gitu. Enggak lah, enggak bisa dong, enggak bisa. Ada kalau gimana? Nggak ingat. Ya aku voice note kan, kecil-kecil, kadang-kadang nggak kedengeran. Apa ini?
Sumpah sering aku. Gimana? Soalnya sering aku juga dulu kan di Jakarta masih naik ojek online kan. Di belakang tuh kan Oh, biar gak malu, biar biar nggak malu kecil. Pampir apa? Jadi suara jalan aja. itu art ya, berarti kamu ciptakan lagu suara jalan. Tapi keren loh, maksudnya serius gitu. Gue sangat gue tuh sangat amazed sama orang-orang musisi yang berada di level songwriter. Kamu tuh musisi. Iya dong. Di Indonesia banyak penyanyi bagus sih, tapi kenapa banyaknya yang jebolan pencarian bakat itu tidak bisa survive di industri? Karena nggak punya kemampuan songwriting. Kamu itu kemampuan songwriting ada, walaupun ya Iya, cukupnya aja. iya, kemampuan menyanyi juga ada, Biasa tapi aja, ya, biasa aja. tapi kamu yang bisa survive gitu, orang-orang kayak kamu, makanya keren. Amin. Terus apa maksudku, semangat kayak gini, orang-orang kayak Hipsi dengan kemampuan dia, dengan PD-nya terhadap karya dia, walaupun mungkin banyak orang yang nggak cocok kali ya, itu bisa bertahan, yang harus banyak orang tahu gitu. Nah sebenarnya yang banyak orang nggak tahu gitu, aku tuh adalah tipikal orang yang cukup merencanakan kehidupanku bang. Wah ini nih, menarik. Termasuk karirku gitu kayak ya aku misalnya dari tahun kemarin tuh tahun ini aku mau bikin apa aja, aku planning gitu. Ada big plan-nya gitu, dan aku untuk menuju ke sana. big plan itu kan harus ada rencana-rencana kecil yang harus dilakukan. Nah, biasanya tuh udah ada timeline-nya sih dalam setahun gitu. Wah gokil. Itu rutin kamu lakuin tiap tahun? Iya, aku rutin tiap tahun, bahkan ya kayak itu aku apalagi ntar udah kalau ada ide apa ntar tahun ini mau ngapain itu aku itu kamu masuk manajemennya Widi kan? Mas Widi. Comika bukan Comika apa? RD ya? RD. Itu karena salah satu efek dari bergabung di RD, jadi punya, maksudnya mungkin dari manajemen mewajibkan kamu terus berkarya. Enggak sih, itu lebih ke aku sendiri gitu. Oh, berarti keren. Maksudnya udah dari lama berarti? Dari lama aku tuh dari Suci pun aku udah kayak mikirin gitu, aku mau ngelakuin apa nih setelah keluar dari Suci, karena kan ya mungkin orang nggak begitu mengenal aku kan gitu. Jadi aku harus tetap terlihat itu bagaimana caranya gitu. Ya udah misalnya kayak aku dulu bikin YouTube gitu. YouTubeku tuh udah lama sekali loh, walaupun sebelum komika lain ini bikin loh. Kok ini sama Mukti kan, sama Miris Bro. Itu zaman belum banyak anak-anak stand up, dan bahkan mungkin youtuber yang bikin kayak gitu ya. Nah, aku tuh selalu yakin sih bikin aja ya, walaupun tetap dipikirin juga kan, terlalu asal banget gitu. Bikin aja, hasilnya mungkin kalau buat aku hasilnya nggak kayak viewers gitu, nggak terlalu besar ya. Ada kan orang yang bikin viewersnya besar gitu apa, tapi menurut aku apa yang kita bikin yang kecil-kecil ini gitu pasti ada impactnya nanti, pasti ada impactnya di masa yang akan datang. Orang sering banget aku kayak klien-klienku menghubungi aku ya gara-gara kontenku yang cuma viewersnya 1.000, 2.000 itu ya. Aku ngajak ini gara-gara nonton ini loh, misalnya kayak traktir makan tuh, aku ada traktir makan kan yang makan. Oh iya mas, aku kira nggak ada yang nonton gitu, padahal ternyata ada juga yang nonton. Dan itu berarti jangan pernah, kalau kamu juga nih, ini buat kamu mungkin yang pengen berkarya di bidang sosmed digital ya, terutama ya, entah di IG, entah di YouTube atau dimanapun platformnya, jangan pernah, kalau kata Panji itu jangan pernah menyanyiakan yang sudah menghargai kita gitu. Walaupun jumlahnya mungkin dibandingkan yang lain ya kita dianggap lu apa sih baru segitu, tapi jangan salah. Siapa tahu dari memang kayak tadi Hipsi contohnya dari 1.000 orang yang menonton, ada berapa orang calon klien kan, itu gila artinya. Iya, betul. Itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya berarti setiap karya gitu. Betul. Nah, berarti kamu tipe yang sangat memang merencanakan ya? Iya, merencanakan tapi juga nggak yang lekan ya, tapi tetap ngalir gitu. Dari 100% yang kamu rencanakan, dari per tahun? Per tahun. Nah, dari 100% rencana kamu per tahun, rata-rata tercapai di range berapa? Ya 80-70 lah. Keren berarti. 80%. Berarti perencanaan itu, soalnya kan pasti kan ada hal-hal yang lain juga kan yang tiba-tiba. Tapi gitu, kalau 80% itu keren, bisa tercapai 80% secara ilmu perencanaan. Itu ada dua kemungkinan. Satu, emang kamu mateng gitu, maksudnya dalam menentukan rencana tuh terukur dan mateng. Atau kedua, memang terlalu rendah mungkin rencananya, jadi gampang tercapai. Iya mungkin. Iya. Sama aku tuh orangnya
Iya betul juga sih. Aku orangnya emang berusaha gitu, tapi juga nggak yang ngoyo Iya. banget gitu loh. Tetap Tapi tetap efeknya harus libur, tetap iya, harus itu apa. menikmati hidup. Iya, ya. jangan yang ya Allah hidup buat apa sih? Buat ini mulu. Iya. Kalau dilihat, memang kalau dilihat apa maksudnya dibandingin teman-teman komika yang lain, Hibzi ini termasuk yang sudah sukses lah. Iya loh, dibanding maksudnya komika-komika Iya, lain gitu. iya. Tapi somehow ternyata terucap gitu yang dibilang Hibzi tadi, somehow tuh Hibzi tuh masih terlihat sangat menikmati hidupnya. Ternyata memang kamu set bahwa ya udahlah kerja oke, Iya. tapi jangan ngoyo-ngoyo banget. Iya, tetap lah. Kayak aku selalu kan aku sekarang udah punya anak kan, udah punya anak. Maksudku sebenarnya plan-planku banyak sekali gitu, tapi kan nggak harus plek semuanya harus dikerjain Iya. hari itu kan. Ya udah dicicil aja. Habis itu kalau anakku ngajak main ya aku main dulu gitu. Jadi ya Iya. nikmatin aja lah momennya lah gitu. Karena itu yang menjaga kita tetap produktif ya, tetap sehat Iya mentalnya betul. gitu. Kalau menghasilkan tidak gila. Kayak Regen ya, yang waktu itu sempat agak sedikit stres gara-gara ya mungkin itu tidak sadar mungkin ya bahwa orang banyak nggak sadar juga, oh gue mah happy kok kerja, gue dapet duit, maksudnya tetap ngelawak, tapi somehow dalam hati itu kayak wah makin lama kayak Capek. kok makin lelah gitu. Itu paling bahaya sih, kalau mental sampai lelah tuh paling bahaya. Nah ini mungkin part terakhir nih, masalah keluarga. Wah, kita ngomongin masalah keluarga Hotman Paris. Bukan keluarga kamu. Enggak. Tahu, aku semua tahu. Kita ngomongin keluarga Rothschild ya kali ini. Siapa harus Nggak tahu. tahu. Itu yang apa Freemason. Oh nggak tahu. Oh Freemason tahu tapi Rothschild Apa konspirasi. konspirasi tahu. Termasuk yang apa ya? Aku mungkin karena bukan dalam circle-mu sehari-hari, mungkin nggak tahu apakah, tapi teman-temanmu juga tahu. Tapi aku mengenalmu bahwa orang yang tidak dalam waktu dekat berkeluarga gitu. Ya, Oh kamu nggak tahu berarti. berarti aku nggak tahu ya. Nggak tahu berarti. Emang berarti memang kau pacaran sama Eca berapa lama? Cuma 7 bulan, 8 bulan. Apalagi maksudnya berarti memang kayak kan kita tahu ya kayak komik-komik itu ada yang ini mah kayak bakal married nih cepat gitu, ini bakal berkeluarga cepet. At somehow gitu si Hibzi ini kan apalagi kamu kan nongkrong banget anaknya gitu. Iya. Kamu tuh aku tau lah kamu tipe wah Iya. nongkrong sih kayak gak ada dibayangkan kayak apa Hibzi mah marriednya kayak tiba-tiba menikah gitu. Maksudnya dan pasti tidak mudah dong untuk seorang yang terbiasa bebas nyantai Iya. nongkrong punya plan gue nikah dan akhirnya beneran menikah dan langsung punya anak, puji Tuhannya. Itu gimana nih prosesnya? Kalau Bang Reno nggak tahu berarti Bang Reno nggak deket-deket banget lah kita. Iya. Emang lah nggak beda ya, emang maksudnya nggak banyak. Iya ya Setiap hari. Iya nggak tiap hari ketemu kan. Ini paling kalau kayak Bang Jegel siapa tuh tahu kalau aku pengen banget nikah gitu. Karena aku kayak ngerasa udahlah, udah cukup lah apa Iya. pacaran apa gitu. Kalau aku ketemu orang nih yang dia juga yang aku udah seret banget sama dia dan dia juga emang mau gitu, ya udah emang niatku nikah gitu. Dan pas kebetulan ketemu istriku udah pas ketemu itu langsung aku bilang ini bulan ini dah ketemu gitu. Langsung aku dianya juga mikir-mikir sih dia. Nggak langsung sih dia. Temen lama, maksudnya emang udah kenal lama? Enggak, aku tuh kenalan di sosmed. Nah, tapi ternyata si Eca itu temennya Bang Rere Oh, Jakbar. Rere Ya Rasokan. udah aku nanya-nanya Bang Rere gitu lah gimana orangnya gitu. Ya udah akhirnya ketemu. Dekat pacaran 7 bulan, kamu mengungkapkan pengen menikahi dia di bulan keberapa? Langsung Dari pas nembak? aku dari pas kenalan itu aku udah bilang aku nih nggak mau udah nggak mau lah kalau yang main-main gitu, kataku gitu. Kalau nggak salah sih langsung sih aku bilang. Kalau nggak salah. Gokil. Gue salut. Gue aja nggak berani sampai sekarang maksudnya untuk menikah bener. Rip aku masih belum menjadi prioritas gitu karena Iya sih. serem Hip Serem, kayaknya. serem memang. Benar di pernikahan itu wah kalau teman-teman punya ekspektasi yang tinggi gitu terhadap pasangan, mungkin istriku juga gitu ya ke aku gitu, ke istriku gitu. Ya siap-siap aja gitu. Kadang-kadang kita kan pas setelah menikah itu baru ngeliat gitu kan Iya. sifat-sifat aslinya kayak aku ke istriku ke aku gitu dan harus menyiapkan kantong maaf yang begitu besar kantong dan harus ya banyak belajar sih. Jadi menurutku kalau misalnya mau menikah ya persiapkan dengan matang lah mental,
keuangan apa segalanya. Karena kuncinya sih kalau menurutku menikah itu bukan bukan mempersiapkan mental untuk siap menikah, tapi adalah saat dimana kamu siap mengubah kata kamu meminta atau menuntut menjadi mengerti. Ya, Iya itu kan? juga ya. Kayak, oh dia orangnya kayak gini sih, kok nggak bisa gini, itu kan menuntut. Tapi Iya. kalau udah melihat, oh dia orangnya gini, kan beda ya gitu Iya. frameworksnya. Dan itu prosesnya nggak mudah gitu. Betul. Dan Ya kadang hal-hal kecil aja bisa jadi gedek banget. contoh-contoh apa? Ya apa misalnya kayak istriku marahin aku ngambil baju agak berantakan. Padahal menurutku itu nggak berantakan banget gitu kan. Ya cuma geser gitu. Iya. Wah gitu. Nah, istriku juga pasti mungkin dia kan terbiasa rapi kan. Iya. Sedangkan aku terbiasa yang Ya slow. slow gitu. Nah, banyak lah pernikahan tuh bisa jadi masalah. Nah, itu makanya kalau maafnya nggak banyak sih ya bisa jadi berantem terus. Iya tiap hari. capek, malah jadi harusnya menikah yang menjadi ajang untuk jadi bahagia berdua malah jadi berantem berdua terus Iya. kalau kayak gitu. Tapi apa ya? Inilah salah satu hal yang sebenarnya sudah lama banget gue pengen ngobrol sama Hifsi soal perubahan ini, karena gue juga pengen belajar gitu. Aku juga pengen belajar Hif, kayak anjir si Hifsi yang orang apa ya, ibaratnya orang merdeka kali ya aku iya gak sih, kayak dia kayak nongkrong terus happy tahu-tahu tiba-tiba kok dia berani merit ya, terus udah punya anak, wah anjir gokil banget, gimana nih Aku gitu. pengen banget soalnya bang punya anak kecil gitu. Suka anak kecil emang. Suka banget. Aku juga suka anak kecil yang dibawa oleh ibunya. Oh, janda dong. Kan tidak harus janda. Yang penting tidak punya suami saat itu. Aduh kacau. Hifsi makasih banget ya. Udah lah, udah cukup. Thank you banyak. Terima kasih. Sama-sama Bang Reno. Gue seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Hifsi. Kita doakan semoga HIP special show yang sedang tertahan karena PPKM Ya. belum fix ini ya. Kayaknya sih kalau nggak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nggak, kalau nggak Januari, Februari, Maret antara tiga Iya. itu sih. Aku juga mau bikin spesial showku tentang keluar penjara ini nggak berani. Maksudnya masih belum berani menentukan kapan. Tentunya Iya, sih betul. Desember pas ulang tahun. Tapi we'll see. Serem ya maksudnya kayak gini. Tiba-tiba kita udah promo. Iya makanya yang kayak kemarin kan aku makanya untuk menentukan reschedule aja tuh banyak kayak pertimbangan kan. Iya. Kalau nggak di reschedule, aku mau jualannya pun kayak nggak enak kan. Iya benar-benar. Karena belum pasti gitu. Iya belum pasti juga. Tapi sekarang kan kayaknya trennya kan sudah menurun gitu kan. Mudah-mudahan ya terus-terusan menurun. Karena kita nggak tahu kayak Iya, Delta iya. kemarin tiba-tiba dari luar ada yang bruk gitu. Kacau lagi. Makanya. Rencana HIP akan tur atau Enggak, itu Di cuma Jogja? di Jogja doang. Tapi nanti teman-teman bisa menonton digital downloadnya? pre-recordnya. Oh, Pre-record pre-record kan? itu gimana sih sistemnya? Pre-record itu direkam, Ha-ha. nanti orang bisa nonton pas waktu itu aja. Oh itu pre-record. Pre-record. Oh. Nah, tapi nanti ada digital download juga. Semua aku jual. Ya, yang penting ada cuan. Itu terus yang terdekat tanggal 13 adalah launching Rilis singleku, Petricor judulnya. Petricor. Petricor. Perempuan Trikora. Enggak ada. Petricor tuh bau wangi setelah hujan. Oh iya, Bau wangi setelah hujan. ngeri loh. Sastra juga ya kamu ya ternyata ya. Maksudnya ini nambahan dikit. Kamu orangnya sastrawi Kan banget. aku sastra. Tapi kan sastra Kuliah Arab. sastra Arab. Ya, Tapi kan sastra lagi- Arab yang sering ke masjid ya. Iya sih. Tidur. Ger. Tapi emang kamu cinta sastra? Mencintai sastra sih kayaknya nggak seberapa sih. Kayaknya nggak seberapa. Tapi aku seneng dulu tuh aku seneng baca novelnya Andra Hirata. No. Baca novel tuh seneng gitu. Tapi yang cinta-cinta banget sih kayaknya enggak sih. Novelnya adeknya si Ander Herrera juga bagus. Siapa anak adiknya? Ander Herrera? Ah, Ander Herrera nggak tahu ya? nggak tahu. Pemain PSG. Pemain tengah PSG dulu dia. Ada banyak novel lah yang aku baca juga. Tapi berarti berarti kamu penikmat sastra ya? Iya. Makanya Nikmat ketemulah doang. Petricor itu. Petricor. Oke. Oh ya, Hifsi ini banyak hal di diri dia yang publik tuh seolah-olah nggak tahu bahwa dia tuh sedalam itu. Waduh tidak. Bisa menghasilkan karya yang sangat masterpiece berjudul Kipas Angin Kesedot Sampah. Itu sastra art. Tidak. Khalil Gibran mendengar itu, Menangis. main ludruk. Ikut main ludruk kalau kata Muslim. Terima kasih Hifsi. Iya sama-sama Bang Sukses Reno. buat rencana-rencana ke depannya. Siap, Pasti amin. sudah mempersiapkan untuk tahun depan ya berarti ya.
Iya, Iya kan, di bulan-bulan segini biasanya mempersiapkan untuk setahun ke depan. Mudah-mudahan semua karya yang dihasilkan Hipsi lo semua bisa menikmati karena memang ini salah satu komika yang harus kamu ikuti proses evolusinya. Seriusan. Karena Hipsi itu terus berkembang secara karya gitu, aku sangat menikmati. Dan yang paling penting dia adalah tahu kapan istilahnya dia tuh kamu tuh gini Hip, kelebihannya Hip. Misalnya kamu lebih di sini nih, kamu tahu kapan memakai itu, jadi nggak terus-terusan dipakai, jadi overuse. Itu kerennya UFC. Dan ternyata memang penuh perencanaan. Iya, karena kalau dipakai terus orang bosen kan. Iya. Kayak Papa Hipsi gitu apa ini terus pasti bosen. Tapi akhirnya dia berhasil memformulakan secara pas itu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Klik like. Coba bahasa Thailandnya jangan lupa klik like, subscribe dan lainnya. Tối na bà nắng gặp lại này nhảy làm chủ tư là nắng gặp subscribe cổ nhà là bờ là share mà là này chủ năng là hạp phần này giả là tờ cơm Hai. Hai. Là bà là nào Dadah.